wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Namaku Hafla. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah seru Nabi Yunus alaihi salam. Silahkan mendengarkan ya. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninewah. Di Ninewah, penduduknya berpaling dari jalan Allah. Mereka malah menyembah patung dan juga berhala. Allah pun mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengembalikan penduduk Ninewah ke jalan yang benar. Nabi Yunus membawa ajaran tauhid dan iman. Pada awalnya, ia mengajak kaum Ninewah agar menyembah kepada Allah. Tetapi mereka tidak dapat menerima ajaran Nabi Yunus. Dan mereka malah mengolok-ngolok dan mengejek Nabi Yunus. Selama 33 tahun berdakwah, Nabi Yunus hanya memiliki 2 orang pengikut. Hal itu sangat amat membuat Nabi Yunus sedih. Ia merasa bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi ajarannya tersebut tidak sedikit pun menggugah hati para kaum Ninewah. Hingga akhirnya Yunus berpikir bahwa sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk kaum Ninewah menyembah kepada Allah. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk memberitahukan kepada kaum Ninewah bahwa Allah akan mengazab mereka setelah berlalu 3 hari. Nabi Yunus pun memberitahukan perihal azab tersebut kepada kaum Ninewah. Nabi Yunus mengancam mereka dengan azab Allah. Wahai kaum Ninewah, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian bahwa jika kalian masih menyembah apa yang kalian sembah saat ini, Allah akan mengazab kalian. Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih atas diri kalian. Oleh karena itu, cepatlah kalian bertaubat. Semoga Allah dapat mengampuni kalian semua. Itulah seruan terakhir yang diucapkan Nabi Yunus. Dengan berat hati, Nabi Yunus pergi meninggalkan daerah Ninewah. Pada awalnya, kepergian Nabi Yunus sangat disambut sukacita oleh kaum Ninewah. Tetapi lama-kelamaan awan hitam mulai menutupi daerah Ninewah. Keadaan menjadi sangat gelap. Suhu menjadi turun drastis. Gagal panen pun di depan mata. Dengan keadaan gelap tersebut, penduduk Ninewah tidak dapat melihat jika tidak dibantu oleh pencahayaan. Di tengah kekhawatiran mereka tersebut, mereka teringat akan seruan Yunus. Mereka berpikir bahwa seruan Yunus itu adalah kebenaran. Mereka menjadi semakin khawatir ketika menyadari bahwa kejadian ini adalah azab dari Allah. Lalu beberapa orang dari mereka mengatakan, sepertinya yang dikatakan Yunus adalah benar. Kejadian ini terjadi atas kesalahan kita sendiri. Yunus telah mengajak kita kepada kebenaran, tetapi kita malah mengabaikannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tunggu apa lagi? Kita susul Yunus, kita terima ajakan taubatnya. Mulailah mereka mencari Yunus di segala penjuru tempat di Ninewah. Tetapi mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan Yunus. Sampai akhirnya pencarian Yunus pun dihentikan. Bagaimana ini? Kita sudah mencari Yunus di segala tempat, tetapi kita sama sekali tidak menemukan Yunus. Ucap salah seorang dari Ninewah dengan penuh kekhawatiran. Yunus memang sudah meninggalkan kita, tetapi kita harus tetap bertaubat. Kita harus mengubah perbuatan kita menjadi lebih baik agar Allah tidak mengazab kita dan menghukum kita. Akhirnya semua penduduk Ninewah pun bertaubat kepada Allah. Mereka sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan juga dosa-dosa mereka. Kehidupan menjadi kembali normal. Bahkan menjadi lebih baik. Awan hitam pun lama-kelamaan hilang. Begitu juga sikap buruk dari Ninewah. Akhirnya kaum Ninewah pun bertaubat kepada Allah. Tetesan air mata tertumpah di Ninewah. Itu menunjukkan ketulusan hati mereka untuk bertaubat kepada Allah. Dan juga karena Allah melihat ketulusan mereka dalam bertaubat, Allah pun tidak jadi mengazab mereka. Lama-kelamaan awan hitam mulai menghilang. Begitu juga sikap-sikap buruk kaum Ninewah. Kehidupan kembali berjalan normal, bahkan menjadi lebih baik. Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahan kaum Ninewah dan mereka pun menjadi kaum yang lebih soleh. Lalu, kemanakah Yunus pergi? Yunus terus berjalan sampai ia tiba di sebuah pantai. Di sebuah pantai, ia melihat sekelompok orang yang bergegas naik ke atas kapal. Ia meminta kepada pemilik kapal untuk diizinkan naik ke atas kapal juga. Belum lama kapal berlayar, kapal tersebut diterjang oleh gelombang besar dan juga badai yang sangat dahsyat. Semua penumpang menjadi panik.
Nahkoda kapal mengingatkan kepada penumpang lain bahwa berdasarkan tradisi, jika kapal diterjang oleh gelombang besar, artinya ada salah seorang penumpang yang telah melakukan dosa besar. Akhirnya, nahkoda kapal pun melakukan pengundian untuk menemukan orang yang telah melakukan dosa besar. Selama pengundian dilakukan, selama 3 kali berturut-turut, nama Nabi Yunus lah yang keluar. Nabi Yunus berpikir sejenak. Sepertinya keputusan undian itu adalah kehendak dari Allah. Nabi Yunus pun menyadari bahwa ia juga telah melakukan dosa besar, yaitu dengan ia meninggalkan daerah Nineveh sebelum memperoleh izin dari Allah SWT. Tanpa berlama-lama, Nabi Yunus pun menceburkan dirinya ke dalam laut. Di saat yang bersamaan, Allah mengutus sebuah ikan yang besar untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan juga tanpa mematahkan tulangnya. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus dibawa mengarungi lautan. Di saat itu, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan dalam perut ikan. Kedua, kegelapan lautan. Dan ketiga, kegelapan malam. Nah, di semua kegelapan itu, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah mendengar doa Nabi Yunus itu. Lalu Allah pun menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus di daratan. Ya, Nabi Yunus pun dimuntahkan dalam keadaan lemah, sakit, dan juga kurus. Tapi dengan rahmat Allah, di dataran tempat Nabi Yunus dimuntahkan, terdapat pohon-pohon yang dapat menaungi Nabi Yunus dan juga memiliki buahnya yang bisa dimakan oleh Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus sehat dan sembuh kembali, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke Nineveh. Alangkah terkejutnya beliau ketika sampai di Nineveh. Ia melihat bahwa penduduknya yang awalnya menentang ajarannya, sekarang menjadi orang yang saleh dan beriman. Nabi Yunus sangat bersyukur kepada Allah. Saat ini, Nabi Yunus dan kaum Nineveh bersatu untuk membangun negeri menjadi lebih baik. Bagaimana? Seru kan ceritanya? Ada 2 hikmah yang dapat kita ambil dalam cerita ini. 1. Jangan pernah kamu menyerah dan berputus asa dalam mengajak orang dalam kebaikan. Dan hikmah yang kedua, ayo kita amalkan doa Nabi Yunus ketika kita sedang dalam kesulitan hidup. Kita amalkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Terima kasih dari saya, sekian dari saya, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.